Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat muslimah yang sekarang sedang berada di Inggris, semoga kesehatan selalu bersama Anda. Semoga Allah memberikan kasih sayang rahman rahimnya dan keberkahan buat kita semuanya. Semoga meskipun kita sekarang sedang dilanda musibah dengan wabah yang seperti ini, semoga kita tetap bertahan, semoga tidak mengurangi rasa keimanan dan rasa kekhusyuan kita dalam beribadah, khususnya dalam bulan Ramadan. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, alhamdulillah sebentar lagi kita akan masuki bulan-bulan Ramadan, bulan yang sungguh kita nanti-nantikan. Kalau kita ingat tentang Ramadan, saya ingat tentang sebuah cerita tentang anak muda yang tidak terbiasa belanja di minimarket karena dia berasal dari desa. Biasanya belanjanya di pasar, sekarang belanjanya di minimarket. Maka kebiasaan dia belanja di pasar tadi dia bawa ke minimarket. Kalau di pasar dia biasanya belanja nyobain satu-satu, itu misalnya kalau belanja buah, misalnya buah jeruk gitu ya, dicobain satu-satu jeruknya. Kalau beli pepaya dicobain pepayanya, kalau beli anggur dicobain anggurnya. Nah sama ketika dia belanja ke minimarket, karena dia tidak punya ilmunya tentang belanja di minimarket, maka dia mencobai satu persatu, itu mencoba satu persatu ya. Beli jeruk dicoba jeruknya, beli pepaya dicoba pepayanya, sehingga semua barang yang dia, buah-buahan atau sayur yang dia beli di minimarket itu dia cobain satu-satu. Karena apa ya? Karena dia tadi tidak punya ilmunya belanja di minimarket. Minim pengalaman kalau istilah kita. Belum pro lah ya, masih noob kalau istilahnya teman-teman gamer itu. Nah, ketika dia sampai ke kasir, dia berikan barang bawaan itu ke kasir, lalu kasirnya lalu dia bertanya pada kasirnya, bayar berapa Pak? Dia sebutkan jumlah sekian, kalau di Indonesia sekian rupiah gitu ya, kalau sana mungkin sekian pound sterling atau sekian dolar. Setelah dia bayar, selesai dia bayar, lalu si kasirnya bilang, mohon maaf Pak, ini uangnya saya terima tapi barangnya tidak saya kasihkan. Si pemuda ini bereaksi, loh kenapa barangnya tidak saya dapat, kenapa kok barangnya tidak diberikan ke saya, apa salah saya, apa kata si kasirnya, karena bapak tadi sudah mencoba satu-satu dan uang ini adalah pembayaran untuk bapak yang nyoba satu-satu, yang nyicip satu persatu tadi itu, sehingga si anak muda tadi bayar tapi tidak dapat barangnya. Lah kalau menurut saudara-saudariku muslimah yang ada di Inggris, kira-kira kalau kita sudah bayar itu, kalau kita dalam posisi anak muda tadi sudah bayar tapi tidak dapat barangnya, kira-kira apa yang kita rasakan? Pasti jengkel kan, karena kita mengalami kerugian. Mau bayar, sudah bayar kok tidak dapat barang, kan kita jengkel gitu kan ya. Sudah bayar tidak dapat barang, itu pasti jengkel, marah, kecewa, semuanya campur aduk. Kenapa? Karena kita merasa mengalami kerugian. Nah, kenapa tiba-tiba saya cerita tentang anak muda tentang berbelanja tadi, yang dia tidak punya ilmu tentang belanja di minimarket. Dia belanja di minimarket, tidak punya ilmunya, malah dia yang rugi. Sama, Ramadan pun seperti itu, puasa pun seperti itu. Kalau kita berpuasa tapi tidak punya ilmu tentang puasa, maka kita juga bisa jadi rugi dengan puasa kita. Loh kok bisa? Karena Rasulullah sudah bilang, ada orang-orang yang ternyata ketika berpuasa, puasanya itu cuma dapat lapar dan dahaga saja, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Lah ini kan sama, rugi. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu tentang puasa. Nah, kali ini kita akan bicara tentang siapa saja sih orang-orang yang rugi dalam berpuasa. Kenapa? Supaya ketika kita berpuasa tidak seperti anak muda tadi. Supaya ketika kita berpuasa, kita tidak rugi. Kita pada saat berpuasa, puasa kita itu kita dapat puasanya, kita juga dapat pahalanya, kita dapat barokahnya. Syukur-syukur kita dapat Lailatul Qadarnya juga. Nah, apa sih ciri-ciri orang yang kehilangan keutamaan Ramadan atau kehilangan keutamaan puasa, atau orang-orang yang mengalami kerugian ketika puasa? Apa itu? Ada tiga. Ini yang pertama. Apa sih ciri yang pertama? Ciri yang pertama adalah orang yang ketika berpuasa, ketika dia berpuasa tapi yang dia puasain, yang dia lakukan hanyalah menahan diri dari lapar dan dahaga. Jadi perutnya tidak makan, mulutnya tidak memasukkan sesuatu, tapi dia tidak berpuasa untuk bergunjing, dia tidak berpuasa untuk
mengata-ngatain buruk terhadap orang lain. Dia tidak berpuasa untuk menjelek-jelekan orang lain. Nah, itu orang-orang yang rugi. Dia puasa tapi pahalanya hilang. Kenapa ya? Gara-gara meskipun dia tidak makan, tidak minum, menahan diri dari hawa nafsu, tapi dia tetap apa istilahnya? Tetap menggunjing orang lain. Kalau di Indonesia, di Jawa nyebutnya rasan-rasan kalau nggak salah. Ya, kita kan maaf ya, mohon maaf. Kalau kita mau fair, kita mau jujur kan ya. Apalagi mbak-mbak ini, mohon maaf, mbak-mbak yang muslimah, kalau Anda mau jujur, kira-kira ini ya, menggunjing atau rasan-rasan itu dosa atau tidak? Pasti Anda semua bilang dosa gitu kan ya. Oh, menggunjing itu dosa, Ustaz, menggunjing itu dosa gitu kan ya. Tapi pertanyaannya, kalau kita mau fair, saya tanya, dijawab saja dalam hati ya. Kira-kira mbak-mbak atau mas-mas muslimin dan muslimah gitu ya, dalam sehari, dalam seminggu nih, berapa kali Anda tidak menggunjing orang lain, tidak rasan-rasan orang lain? Ayo, berapa kali? Nah, pasti ketawa semua. Kenapa? Enggak bisa, Ustaz. Menggunjing itu nikmat gitu ya. Sedap rasanya kalau menggunjing. Enggak enak kalau enggak menggunjing. Nah, itu tadi loh. Puasa kita itu akan enggak ada harganya, enggak ada nilainya kalau ketika kita puasa enggak makan, enggak minum, tapi kita tetap menggunjing orang lain. Dan kita kan kalau menggunjing itu sering menggunjingnya itu tidak sadar. Apalagi kalau Anda profesinya mahasiswa gitu ya, mahasiswa kan kita tidak sadar kalau kita menggunjing. Biasanya siapa sih yang kita sering gunjingin? Siapa? Guru kita, dosen kita gitu kan ya. Ada dosen kita ngajarin tidak enak sih, dosen ini kok gini sih. Atau kadang kita mengucapkan nggak nyangka ya Pak dosen kita, padahal ngomong nggak nyangka itu sudah nyangka itu. Padahal itu sudah menggosip, itu sudah menggunjing, dan Anda telah kehilangan pahala puasa Anda gara-gara cuma ngomong nggak nyangka itu tadi. Tapi Pak Ustadz, itu kan kenyataan. Dosen kami kalau ngajar nggak enak. Kenyataan sekalipun kalau Anda omongkan keburukan orang lain, apalagi itu dosen Anda, itu kalau Anda omongkan, itu jadi riba, itu jadi menggunjing. Itu kalau dalam bahasa Jawa jadi rasan-rasan. Itu hilang pahalanya. Sudah hilang. Ada yang bilang, Pak Ustadz, saya nggak ikut-ikut menggunjing Pak Ustadz. Iya, nggak ikut menggunjing, ikut duduk, mendengarkan, sambil mantuk. Nah itu sama itu pahalanya sama hilangnya. Nggak ikut ngomong, ikut dengerin, nah itu pahalanya sama hilangnya. Maka mulai sekarang hati-hati ketika berpuasa, jaga lisan Anda supaya lisan Anda ini tidak ikut menggunjing orang lain, tidak ikut menggunjing orang lain. Jadi itu. Atau selain mulutnya dijaga, lisannya dijaga, telinganya dijaga, seperti yang tadi saya sampaikan. Nggak ikut ngomong, tapi dia ikut mendengarkan. Dia ikut mendengarkan ketika orang menggunjing. Apa yang terjadi? Ya sama, pahalanya hilang gara-gara dengerin orang menggunjing. Karena itu tadi, kita itu sering tidak sadarnya kalau sudah menggunjing. Kalau bilang Pak Ustadz itu kan kenyataan. Iya, kenyataan. Kalau keburukan orang kita sampaikan, itu namanya gunjing. Kalau bukan kenyataan, itu namanya lebih parah, fitnah. Nah, maka mulai sekarang hati-hati dengan menggunjing. Dan sekali lagi, menggunjing itu sekarang bukan hanya bisa lewat lisan, bukan hanya lewat telinga. Enggak, menggunjing itu sekarang bisa lewat jempol. Makanya kan ada dosa jempol jariah. Apa itu dosa jempol jariah? Bikin hoak. Nah, itu juga bukan hanya bikin, menyebarkan hoak. Itu juga membuat pahala puasa kita hilang. Maka hati-hati setiap Anda nyebar sesuatu atau komentar sesuatu, lah itu bisa menyebabkan menghilangkan pahala puasa Anda. Maka hati-hati sekarang kalau mau biasa Anda itu yang klik like and subscribe. Nah, ya itulah ya. Yang kayak gitu-gitu itu hati-hati, jangan sampai karena jempol Anda hilang pahala puasa Anda. Itu ya, satu ya. Jadi orang yang berpuasa cuman puasa lisannya, tapi dia tidak puasa dari puasa mulutnya dari makan dan minum, tapi dia tidak puasa dari lisannya menggunjing keburukan orang lain. Dia tidak puasa telinganya dari mendengarkan kejelekan-kejelekan orang lain. Dia tidak puasa jempolnya dari menyebarkan keburukan-keburukan orang lain. Jadi itu ya, kerugian. Ciri rugi yang pertama adalah itu tadi, puasa mulut tidak makan dan minum, tapi tidak puasa lisannya menggunjing orang lain. Lalu yang kedua, ciri orang yang puasa tapi rugi, dia tidak dapat pahala. Apa itu? Orang yang puasa kalau tadi puasa lisan gitu kan ya, ini biasanya perempuan, kalau ini biasanya laki-laki. Yang kedua ini, poin keduanya biasanya laki-laki. Apa itu? Orang yang berpuasa mulut
dari lapar dan dahaganya, tapi mohon maaf tidak puasa matanya, tidak puasa penglihatannya. Dari apa? Dari hal-hal yang dilarang untuk dilihat. Nah, lu maksudnya apa Pak Ustadz? Ya, ambil contoh. Misalnya Anda laki-laki, gitu kan, kita laki-laki itu kan godaan terbesar kita kan wanita. Ya, nggak usah bohong-bohong. Kalau kalau dulu di Indonesia itu ada istilah harta tahta Raisa dulu ya, sebelum Raisa nikah. Sekarang ganti harta tahta Isyana katanya. Atau ada juga temen yang bilang harta tahta Chef Renata, kan wanita yang jadi apa namanya godaan terbesar laki-laki. Ya, maka kadangkala kita itu puasa tapi pandangan kita ini tidak bisa ditundukkan untuk melihat hal yang tidak boleh kita lakukan. Contoh nih, ini kita belum bicara wanita yang pakaiannya belum menutup aurat ya. Pakai wanita yang pakai pakaian sempurna aja, pakai pakaian sempurna saja, menutup aurat sangat tertutup. Pandangan mata kita itu, khususnya laki-laki, itu belum bisa dijaga. Ambil contoh ya, ambil contoh Anda kalau duduk-duduk seperti ini, lalu ada perempuan lewat, padahal itu busananya sempurna, busananya sangat sempurna sekali. Kalau ada perempuan lewat, biasanya apa yang Anda lakukan? Anda kan langsung ngeliatin, dilihat terus, dilihat sampai tidak kedip gitu ya. Masya Allah, lisannya bener Masya Allah, tapi ngeliat terus itu kan ya. Nah itu sudah menghilangkan pahala puasa. Dan permisi, apakah laki-laki berhenti cuma melihat? Enggak. Itu setelah dilihat lewat seret, dilihat gitu. Apa yang dia lakukan biasanya? Mulai membayangkan. Misalnya, lah itu kan ya. Itu loh, gara-gara melihat itu tadi. Makanya sampai Anda kalau tahu ya, Umar bin Khattab, kalau Anda tahu ya, Umar bin Khattab itu kan sudah kita kenal kan, jangankan manusia, iblis dan jin saja takut sama Umar gitu kan ya. Umar yang ditakuti oleh iblis dan jin itu sampai pernah ditanya oleh sahabat, wahai Umar, Umar pernah bertanya ngomong sama sahabat-sahabat yang lain, seandainya aku disuruh milih, aku memilih untuk berjalan di belakang harimau daripada berjalan di belakang wanita. Ditanya sahabat, kenapa Umar? Karena kalau aku berjalan di belakang harimau, paling-paling aku akan bertarung dengan harimau. Selesai, siapa yang kuat, dia akan bertahan. Tapi kalau aku berjalan di belakang wanita, maka panah-panah iblis itu akan masuk ke dalam mataku dan aku akan kalah. Bayangkan, orang yang sekuat Umar, yang level takwanya sekuat Umar itu paling takut berjalan di belakang wanita. Kenapa? Karena maaf, penglihatan kita itu bisa sangat mungkin kena godaan. Makanya itu tadi, hati-hati ketika puasa itu jangan sampai kita kehilangan pahala puasa gara-gara satu ini, gara-gara kita tidak mampu menjaga pandangan. Maka mulai sekarang hati-hati, jaga pandangan supaya pandangan kita ini tidak mengurangi pahala puasa kita. Ya, ada yang bilang, Pak Ustadz, terus gimana caranya Pak Ustadz? Ini contoh ya, contoh. Saya dulu pernah ketika zaman saya jadi mahasiswa dulu, tahun berapa itu, 2006, 2005 mungkin ya, saya agak lupa itu. Naik motor dari kampus saya itu lewat pulang, kalau pulang ke rumah lewat ke kampus yang lain, karena memang jalur rumah saya itu lewat kampus yang lain juga. Mohon maaf, ini ada seorang laki-laki dan perempuan berboncengan. Saya di belakangnya itu, ya, saya santai aja, mikir sebenarnya motor. Nah, tiba-tiba yang pas berboncengan itu, wanita yang di belakangnya itu dia lagi, maaf ya, lagi seperti ini memeluk teman-teman laki-lakinya. Terus baju yang di belakang ini agak ketarik, jadi belakangnya kelihatan. Dan saya di belakangnya, naik motor di belakangnya. Nah, kira-kira apa yang harus saya lakukan kalau melihat seperti itu? Apa yang harus saya lakukan? Saya terus naik motor sambil lihat, atau saya merem dengan nubruk gitu kan, gitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, lihat ya, bahwa mata ini sangat berpotensi untuk menggiring kita kehilangan pahala puasa. Maka mulai sekarang teman-teman hati-hati pada saat puasa, jaga penglihatan, gitu kan ya. Ada sesuatu yang tidak boleh kita lihat, astagfirullahaladzim ini, tapi tetap tutup, astagfirullah, jangan astagfirullahaladzim, alhamdulillah, itu ya bohongan ya. Jadi tutup matanya, jangan sampai melihat. Baik teman-teman, jadi ini poin kedua, apa itu? Orang yang berpuasa menahan dari lapar dan dahaga, tapi tidak menahan dari pandangan. Dua, ini yang ketiga, yang terakhir. Siapa itu orang yang kehilangan pahala puasa? Yaitu orang-orang yang ketika dia berpuasa, dia kehilangan jiwa sosialnya. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Rasulullah itu ketika bulan puasa, sebelum bulan puasa aja Rasulullah itu sudah terkenal sangat dermawan. Apalagi bulan puasa.
pada saat bulan puasa itu sampai-sampai hadisnya itu Rasulullah itu seperti angin. Maksudnya apa? Kalau menerima sesuatu langsung diberikan ke orang lain, menerima sesuatu langsung diberikan pada orang lain, disedekahkan pada orang lain. Maka kalau kita di bulan Ramadan ini menjadi orang yang pelit, orang yang tidak dermawan, maka Anda kehilangan keutamaan pahala puasa Anda. Ramadan kok pelit gitu loh. Bulan Ramadan itu justru harusnya bulan dermawan, bulan yang sering memberi. Lihat ya, kalau Anda saya yakin Anda hafal. Anda hafal ayatnya ya, perintah untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, kan begitu. Siapa orang bertakwa itu nanti dijelaskan di surat Al-Imran 133 134. Uiddat lil muttaqin. Siapa itu orang bertakwa? Muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang dia berinfak, bersedekah, baik itu dalam keadaan punya duit atau tidak punya duit. Lah, lihat kalimatnya. Orang bertakwa adalah orang yang rajin berinfak atau sedekah, punya duit atau tidak punya duit. Tujuan Anda puasa kan la'allakum tattaqun, agar jadi orang yang bertakwa. Dan tadi sudah dijelaskan siapa itu orang bertakwa? Orang yang rajin berbagi. Ada yang bilang, Pak Ustadz, ini kan justru dengan adanya wabah seperti ini, kita ini malah kekurangan ekonominya, Pak Ustadz. Kita ini malah penghasilan kita malah berkurang, kok malah disuruh sedekah. Tunggu dulu. Kalau nanti Anda coba lihat di Al-Quran itu di surat At-Talaq ayat 7, Anda akan lihat justru pada saat kita tidak punya duit itu disuruh sedekah. Fal yunfiq, katanya Allah. Fal yunfiq ma atallahu mimma atallahu. Bersedekahlah dari apa yang Allah berikan kepadamu. Kalau Anda punyanya, apa yang Anda punya itu sedekahkan. Apa yang Anda punya sedekahkan, maka Allah akan nolong. Maka lihat ya, nanti ayat selanjutnya itu ada bunyi la yukallifullahu nafsan illa. Nah, itu kan Anda biasanya kan kalau bahas ayat ini kan bunyi gini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau di surat At-Talaq ayat 7 tidak, bunyinya jadi begini, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali atas apa yang diberikan kepada orang itu. Jadi Allah memberikan apa ke orang itu, nah itu sedekahkan. Apa maksudnya? Kita itu diberi kemampuan untuk sedekah. Tidak mungkin orang tidak bisa sedekah, tidak mungkin. Wong handphonenya aja harganya mungkin 3 jutaan, itu bisa disedekahkan. Loh Pak Ustadz, masa handphonenya sedekah? Ya handphonenya dijual, misalnya dapat 3 juta gitu ya, disedekahkan 1 juta, 2 jutanya buat beli handphone yang lebih murah, kan bisa itu sedekah. Jadi tidak mungkin orang tidak bisa sedekah, itu tidak mungkin, pasti bisa sedekah. Karena apa? Karena Allah itu sudah memberikan supaya kita itu untuk bisa sedekah. Itulah tadi, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Maka bulan Ramadan ini jangan jadi orang yang pelit. Ya, saya ulangi kalimat saya. Bulan Ramadan ini jangan jadi orang yang pelit, jadilah orang yang dermawan. Nah, sahabat muslim muslimah yang dirahmati Allah, 3 hal ini yang kita harus hindari supaya kita tidak kehilangan pahala Ramadan, supaya kita tidak kehilangan keutamaan Ramadan. Apa saja? Yang pertama yaitu cirinya orang yang berpuasa, orang yang menahan dari lapar dan dahaga, tapi tidak menahan diri lisannya dari menggunjing dan telinganya ataupun jempolnya dari mendengar atau menyebirkan keburukan-keburukan orang lain. Yang kedua, ciri orang yang kehilangan keutamaan Ramadan adalah orang yang ketika dia berpuasa tapi tidak menahan pandangan matanya untuk melihat hal-hal yang diharamkan untuknya. Lalu ciri yang ketiga, orang yang ketika berpuasa Ramadan dia kehilangan jiwa sosialnya, tidak mau membantu orang lain, pelit, tidak mau berbagi, apalagi dalam keadaan susah seperti ini. Maka 3 hal ini yang menyebabkan kita kehilangan keutamaan Ramadan. Sahabat muslim muslimah yang dirahmati Allah yang sekarang berada di Inggris, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang la'allakum tattaqun tadi. Semoga kita semuanya orang-orang yang selamat dari wabah ini, bukan hanya selamat di dunia, bukannya selamat di dunia tapi juga selamat di akhirat. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kalau ada yang benar berasal dari Allah. Al-haqqu min rabbikum al-'afwu minkum. Saya Ustadz Marzuki Imron atau yang sering disebut Ustadz Naruto. Insya Allah kita akan bertemu di video-video yang lain atau di kesempatan silaturahim yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.